masyarakat di NTT karena menggunakan yang kita anggap ini adalah barang ilegal gitu. Karena proses hukum lagi jalan, mereka gugat, baru digugat, belum ada hasil dari bagi-bagi yang benar dong. Ya, ini kan situ ada Giri, situ ada Pablo kan, ngeri. Kesan ini adalah ada orang yang mengaku bahwa mereka bertanggung jawab, kemudian seolah-olah yang kerja sampai ke bawah cuma 2 orang, sampai pakai adegan buka-buka baju gitu. Apa maksudnya? Ingin meyakinkan orang bahwa kalian bekerja, bukan itu persoalannya. Yang menjadi persoalan adalah polemik awal yang Anda katakan itu adalah tanggung jawab adalah uang sekolah yang milik Agus, yang kalian akan ganti kalau tidak digunakan. Ini terbalik. Justru yang awalnya Denny Sumargo akan mengganti uang itu apabila disalahgunakan, dia yang menyalahgunakan uang itu dengan cara menghabiskan untuk dana itu. Itu menurut pengakuan mereka ya. Jadi kalau menurut saya masih yakin bahwa nggak ada orang berani menghabiskan uang Agus gitu. Hanya Agus kecuali dengan seizin dan Agus, karena perolehan uang itu berasal dari rekening Agus. Nah, adapun Denny bukan sebagai orang yang diamanahkan atau orang yang justru dia hanya menghimbau orang untuk menyumbang ikhlas pada Agus, seikhlasnya. Jadi bukan satu perwakilan atau perwalian yang dimana dia mengelola atau mengendalikan keuangan itu. Nah disinilah saya melihat keawaman mereka tentang hal ini gitu. Nah, sebanyak apapun uang mereka itu bukan berarti mereka menggunakan nanti kalau salah akan diganti, tidak. Dulu pernah kejadian waktu gempa Aceh ada tokoh Indonesia yang juga mengalihkan air dan dianggap pencuri. Padahal untuk digunakan untuk masyarakat di tempat berbeda, itu aja mengalihkan lokasi atau mengambil sumbangan dari pusat untuk dibagikan secara tanpa koordinasi, tanpa izin, itu juga dianggap sebagai bentuk kejahatan dan dipidana. Nah, sedangkan orang-orang yang menerima dana Agus nanti itu, kita bisa, kalau memang dia ada bukti dan ketika diaudit nanti bisa kena penadahan. Jadi nanti orang yang menyerahkan dengan yang menerima juga bisa kena pidana. Makanya saya sarankan agar masyarakat jangan menerima selektif terhadap penyaluran bantuan, karena ini sudah menjadi rahasia umum di Jakarta bahwa ada kisruh dana donasi milik Agus yang peruntukannya buat Agus, manfaatnya buat Agus, tapi kok nggak dikembalikan ke Agus, nggak untuk pengobatan Agus, kok diambil nama mereka gitu. Nah itu yang saya melihat bahwa ini akan terjadi masalah gitu. Nah, dan 4 orang ini sudah dilaporkan oleh Agus, sudah dilaporkan dengan pengacaranya Agus, bukan saya gitu. Nah nanti mereka akan ditanya persoalan itu gitu. Nah, dan walaupun Novi bentrok dengan Denny, tetap ini ada kaitan Novi karena uang itu dari awal Novi tidak dipecat, tapi dia mengundurkan diri. Apa strategi yang digunakan itu? Dan pada saat podcast yang ditonton oleh banyak orang, mereka udah final, tidak ada lagi podcast, berarti mereka udah tidak ada lagi. Dan kami udah nggak mau lagi berkomunikasi dengan mereka ini. Nggak ada lagi telepon-teleponan, nggak ada lagi WA-WAan, silakan aja. Apapun yang mereka lakukan untuk menghajar Agus maupun menghajar kita, silakan, kita akan hadapi dengan cara-cara hukum. Nah, jadi saya yakin siapapun yang menerima akan kena masalah gitu, karena kita sudah peringatkan gitu. Sudah disomasi, sudah diingatkan se-Indonesia, menyayangkan, bahkan pengacara mereka sudah mundur gitu. Nah kemudian kenapa mereka nggak datang waktu sidang, mereka yang gugat, sedangkan penempatan lawyer Pablo dan kawan-kawan itu adalah inisiatif dan diatur oleh Novi menurut pengakuan dia di media. Nah sedangkan Novi maupun dinas sosial pun tidak hadir pada saat itu. Mereka sibuk, mereka ini mau mengatakan soal masyarakat, gua ngangkut itu nggak penting, ngangkut barang itu tidak efektif gitu. Ini bukan, masyarakatnya bukan memberatkan Densu. Lain halnya kalau Densu tugasnya mengumpulkan sembako atau barang-barang milik orang lain atau milik dirinya sendiri, itu berbeda, silahkan, itu haknya dia. Tapi kalau dia memiliki waktu dan tingkat kebutuhan tinggi hanya untuk mengurus barang-barang atau harta atau donasi buat Agus, itu sangat kita sayangkan gitu, sayang banget gitu. Densu yang levelnya udah sebagai podcast terkenal harus selevel dengan Giri yang masih baru sebagai ketua yayasan gitu, ya. Ya walaupun mereka tanpa akrab seperti sepasang tokoh kemanusiaan yang saling erat, karena harusnya Novi dengan Giri yang kompak, tapi ternyata ini kelihatan. Nah saya menganggap bahwa konflik mereka itu hanya konflik akal-akalan gitu, usil-usil aja, bisa-bisa mengeprank kita, bisa aja pura-pura ribut padahal nanti ujung-ujungnya baik.
Nah, jadi saya nggak mau lagi permainan ini. Yang penting kita nggak mau lagi komunikasi mereka, kita nggak mau lagi ketemu mereka. Silahkan aja gitu, apapun jalur yang terbaik silahkan aja gitu. Oke, Bang, ini kan bisa dibilang kan dalam penyaluran donasi ke NTT tersebut itu tidak serupa berupa uang, Bang, tetapi lebih berupakan barang-barang sembako yang sebelumnya sempat diupload oleh Denny Sumargo melalui kontennya. Gimana nih, Bang? Lebih duluan sumbangan itu ada daripada kejadian bencana alam. Jadi peruntukannya udah berbeda gitu. Dan pada saat sidang kemarin, kuasa donatur itu cuma 2 orang yang tanda tangan. Mereka punya berkas, tidak tahu mungkin hasil polling. Kita tetap akan melaporkan lawyer-lawyer ini dengan keterangan-keterangan yang tidak benar, dengan memasukkan surat-surat kuasa yang tidak tanda tangan basah. Apalagi mereka nggak berani mencabut perkara sekarang, karena nggak ada surat mencabut. Bisa aja ketika menerima gugatan atau mendaftar gugatan mereka lolos, tapi ketika mereka mencabut susah, mereka harus menghadirkan prinsipal. Prinsipalnya dipanggil, benar nggak kamu mencabut kan? Nah, nanti mereka akan mengalami dilema di sini gitu. Jadi jangan percaya yang disampaikan oleh PB yang selalu membuat opini menyudutkan dengan maksud untuk memperburuk atau framing terhadap kita. Contoh, Farhad minta uang 200 juta, ngapain saya minta uang 200 juta? Buat apa saya minta uang, Pablo? Kau ngapain kita minta 200 juta? Kamu yang ngomong. Ya kita bisa semua tergantung gue kok. Seolah-olah lu tuh bosnya Densu dan bosnya itu. Habis itu dia ngomong sendiri, habis itu ya udah berarti orang baik nih. Pak Menteri, Bapak terima kita ya dengan Pablo ya supaya kita. Sama dia ketika ditelepon, wow dia sendiri doang bawa istrinya. Nah bawa istrinya kedua, kayak menteri habis ini pamerin lah, ketemu menteri ngapain? Lu kalau ketemu menteri nggak ada hasilnya, udah nggak usah. Menteri itu pemerintah. Kalau lu jalan sendiri, Densu juga jalan sendiri, nggak usah ketemu menteri, tidak menghadiri pemerintah. Kalau saya masih hormat sama Pak Menteri. Dan ingatlah ya, kita akan tempuh dengan cara apapun gitu. Kita akan menghadapi, karena kita ini lawyer-lawyer yang berpengalaman gitu, bukan yang main-main lucu-lucuan enggak gitu. Dan saya udah katakan Gus, ini kalau memang kalian mau serius. Jangan suatu saat terbaik semua John RBF, kemudian Pak Riki mengatakan ya udah fokus saja Agus gitu. Jangan lagi dipermainkan, nanti damai cabut nanti dimain-mainin doang, di-prank-prank doang. Nah, dan orang yang paling punya pengaruh besar dalam hal kejadian ini, yang selalu melemparkan, yang selalu ngomong ini, saya kasihan sama Agus tapi dihajar, saya kasihan sama Agus tapi uangnya dibagi ke orang lain, saya kasihan sama Agus tapi dia tidak berpihak sama Agus gitu. Jadi ngomongnya kasihan. Terus ada yang, saya terima kasih kepada Agus padahal orangnya jahat, terima kasih tapi orang nggak baik. Itu kerjanya ada di sini, di grup-grup itu aja, orangnya itu aja. Saya rasa kalian udah ngerti lah siapa orangnya, saya nggak usah sebut namanya. Oke, Abang, ini kan terkait kemarin yang sempat Abang preskon dan juga Densu sempat menanggapi nih dengan melalui captionnya yang sempat dia menyebutkan burung siapa yang akan dipotong. Nah itu Bang, terkait itu gimana nih Bang? Soalnya menerima tantangan kalau dari saya Abang. tidak, saya yakin mereka akan kalau tidak, kan saya hanya menantang, habisin secepatnya, jangan lu cuma nakut-nakutin Agus. Kalau lu nggak berani ngomong, ya potong aja burungnya. Kalau udah habis ya berarti kan burungnya masih ada. Ya nggak? Ya nggak apa-apa. Masa gue mempertahankan uang, larang tiba-tiba dibagi uangnya gue potong burung gue, nggak mungkin. Justru saya manas-manas dia. Ya nggak? Supaya dilihat orang ngerti hukum nggak sih? Artinya lu kalau digituin orang disindir, ya mikir dong ada hukum, bukan wah gue berani nih, gue punya burung gitu ya. Ya tunjukkan kalau kau berani ke sana. Habis uang 1,3 miliar, Sirina Pace itu di situ, ya buktikan habis. Nah, nanti ketika kamu nanti ngelawan dan kalah, Sirina Pace itu di situ. Tapi hukum Indonesia bukan Sirina Pace. Kalau salah bukan perdata, tapi penjara, kurungan badan, termasuk menggelapkan atau menggunakan donasi tidak sesuai peruntukannya. Bukan undang-undang itu, tapi laporannya karena itu uang sudah di tangan Agus, udah sah menjadi milik Agus. Kenapa disampaikan atau dicarikan di sana ke Novi supaya katanya pengawasan tidak dicurigai, tapi itu hanya jebakan Batman. Karena uang itu diambil mereka, dikuasai mereka. Nanti kita lihat, ini udah serius ini. Jadi dia tidak menghargai sekali semua mediasi yang disampaikan oleh Pak Menteri dulu, hanya main-main. Gile, ketemu Menteri, Pak Menterinya udah damaikan, sudah bangga Pak Menterinya, dianulir mereka, dibuat kayak orang-orang biasa gitu. Maka siapa yang mengecilkan orang, dia akan kecil, ya. Siapa yang mengecilkan media sosial, dia yang kecil. Kalau saya sih, kalau sudah ngomong nggak akan berubah. Oke, Abang, yang bisa dibilang kan ini kan Densu terlalu cukup berani ya untuk menjawab tantangan Abang nih Bang dengan dia posting seperti itu juga dengan captionnya ya Bang ya, bisa dibilang seperti itu. Gimana nih Abang?
Ya nggak apa-apa. Kalau dia merasa dia menghabiskannya, maksud saya, lu kalau ngomong habisin aja. Jangan sampai lu nggak habisin ya. Kalau lu nggak habisin benar, potongannya burung ya udah. Kalau dia mengekspresikan dengan cara supaya tidak memotong burung dengan cara habisan, ya bukan itu masalahnya. Persoalannya begitu lu jual, itu mungkin lu burung lu nggak dipotong, tapi perbuatan lu jadi persoalan baru gitu. Ya kan? Gitu. Oke, Abang, bisa dibilang kan ini kan nantinya Agus akan melaporkan kembali ya Bang atas dasar Sudah dilaporkan. sudah dilaporkan ya. Saya off the record siapa lawyernya, karena saya nggak mau ikut campur gitu. Sudah dilaporkan gitu. Ya nanti aja. 4 orang dari yang dilaporkan Yang tersebut kan dilaporkan 4 4 orang. Itu siapa aja Bang kalau boleh tahu Bang? Atau termasuk yang kemarin sempat Nah inisialnya N, PB, G, dengan SD. Oke. Untuk sekarang ini mungkin prosesnya seperti apa Bang? Setelah dilaporkan oleh Agus mungkin berjalannya di kepolisian Bang? Ya santai aja. Kalau yang laporan Gary yang ngaku-ngaku pengacara yang mengalihkan uang sudah jalan. Tinggal ini dulu nih hasil podcast ini. Ini adalah sesuai dengan arahan dari almarhum Alvin untuk membuat laporan itu. Ada amanahnya, ada rekamannya, ada semua. Oke, Abang ini kan bisa dibilang kan walaupun Abang udah memperingatkan juga kemarin-kemarin dan juga Irjen Pol Ricky juga sempat mengingatkan, tetapi tidak diindahkan oleh pihak Densu dan juga pihak yayasan. Gimana nih Bang? Saya nggak mau kecampur. Itu udah karakter dan kepribadian orang gitu. Jadi nggak bisa ya. Karena yang bertanggung jawab yang mengambil risiko itu mereka semua sendiri. Oke, Bang, dengan adanya permasalahan uang donasi yang dialihkan. Kalau saya sama Densu ya sudah saya anggap kasus selesai. Tapi kalau mau coba-coba juga bilang membatalkan cabut-cabut kuasa ya itu kan saya tahu cara-cara dia ngiyel-ngiyel kita ngerti lah gitu kan. Dan saya udah dapat informasi ada beberapa laporan juga terhadap yang menyangkut penyebaran permusuhan itu tetap berproses dan tetap jalan gitu seperti itu. Oke, Abang ini kan karena donasi ini setelah sampai di NTT sehingga menimbulkan perpecahan antara Novi dan juga Densu. Abang reaksi Abang sendiri melihat? Ya saya anggap dia memecah belah masyarakat di NTT karena menggunakan yang kita anggap ini adalah barang ilegal gitu. Karena proses hukum lagi jalan, mereka ngugat. Baru digugat, belum ada hasil dibagi-bagi yang benar dong. Ya. Ya kan situ ada Gary, situ ada Pablo kan, ngeri gitu. Oke, Abang ini kan kemarin juga Abang sempat menawarkan kepada Novi jika nantinya perlu bantuan bisa segera hubungin ke Abang. Tetapi Novi sempat bereaksi bahwa beliau tidak membutuhkan bantuan Abang. Gimana nih Bang, berasa ya, kayak tertolak gak sih Bang? Kalau aku ngomong begitu sih, bukan membantu beneran, aja ngejek akunya. Dan Novi menyadari bahwa orang yang paling berpeluang untuk dihajar dan hukum jamin rakyat ya itu adalah dia, karena dia yang awal dari persoalan masalah ini gitu. Sekarang aja pura-pura dukung, sekarang dia pura-pura melarang untuk mengorbankan Densu, Gary dan itu dan Pablo, ya kan? Nanti kalau ditanya, saya udah larang, kata ini WA saya, pasti begitu jawabannya. Tapi semisalnya nanti dia ternyata beneran minta bantuan ke Abang, gimana ini Abang? Ya nggak mungkin lah. Orang yang paling marah untuk ini ya saya gitu. Masa orang yang paling saya marah dan paling saya nggak suka baru saya pergi bela itu kan. Masih orang gila apa ya? Nggak gila kali gue gitu kan. Paham gak? Gue kalau udah perang sama orang ya yang walaupun gue bilang halo kamu baik, kamu hebat kan. Tapi RP kan jalan terus kan, nggak ada masalah. Udahlah, saya sih kalau orang ngeyel kita bercanda-bercanda juga kok, nggak serius-serius amat, nggak ngerti disindir itu malu ya. Orang kayak kalian ini harus di penjara berkapok, harus masuk penjara. Kalau nggak di penjara, kalian mainkan manusia-manusia yang buta ini. Kalian jahat sekali, oke? Oke, Abang, mungkin Agus sendiri sudah tahu belum sih Bang bahwa duitnya sekarang sudah habis di yayasannya? Duitnya belum habis, duitnya Agus masih ada. Maksudnya telah dialihkan? Itu kan pengakuan dia kan. Makin dia mengaku, makin ada uangnya Agus. Kecuali dia nggak ngaku hilang kemana, itu baru hilang. Tapi kalau masih mereka mengklaim bahwa mereka yang habiskan, itu uangnya Agus ada. Gitu.